Apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada One Piece chapter sebelumnya, kita telah melihat Luffy yang mengubah tangannya menjadi sebesar ukuran Pulau Onigashima. Sehingga, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai! One Piece chapter 1048 kali ini berjudul 20 tahun. Pada awal chapter digambarkan kelanjutan cerita dari akhir chapter sebelumnya, di mana pada chapter sebelumnya Luffy menyuruh Momonosuke untuk menggeser Onigashima dari hadapannya. Di awal chapter ini Kaido berkata, "Aku mengerti, aku akan menerimanya. Hei topi jerami, tahukah kau bahwa 20 tahun yang lalu pahlawan bangsa ini direbus sampai mati?" Lalu Kaido menggunakan teknik Great Dragon Torch. Tubuh naga Kaido terlihat seperti terbakar dan lebih besar dari biasanya. Kaido melanjutkan perkataannya, dan sejak saat itu Wano Kuni menjadi negeri tanpa hukum. Apakah pahlawan yang ditunggu selama 20 tahun itu adalah kalian? Di sini tangan Luffy yang menempel pada Kaido merasakan panas. Lalu Kaido berkomentar, "Itu benar, lepaskan aku tidak akan lari. Dengan ini kau tidak akan bisa menyerang menggunakan tangan kananmu itu, karena itu akan meleleh dan lenyap." Sepertinya perubahan naga api Kaido ini begitu dahsyat sampai ia berani melontarkan kalimat seperti itu. Lalu Luffy menjawab perkataan Kaido bahwa takkan kubiarkan sampai meleleh. Kakek Hyogoro sudah mengajariku cara menyerang tanpa menyentuhmu. Aku akan mengirimmu langsung ke dasar neraka. Gomu Gomuno Bajrangan, yang mana dalam penulisan kanjinya memiliki arti senjata dewa monyet. Sementara itu Kaido menggunakan teknik Rising Dragon Flaming Bagua. Kedua serangan pun akhirnya mengalami bentrok. Dampak shockwave yang dihasilkan juga cukup terasa dari kedua serangan mereka. Dari penglihatan kami, pukulan tangan kanan Luffy ini tidak benar-benar menyentuh kepala Kaido yang berubah menjadi api, sehingga bisa dikatakan Luffy di sini menggunakan Haki Ryuo. Kemudian di panel selanjutnya terdapat kisah flashback. Flashback dari sudut pandang Kaido ketika Oden melepaskan para pengikut setianya untuk kabur dari jeratan Kaido dan Orochi. Waktu itu Kinemon dan kawan-kawan berlari meninggalkan Oden dengan air mata yang mengalir deras. Kinemon menyuruh kawan-kawannya untuk tidak menengok ke belakang. Di sana Orochi sambil menunjuk kepada para Akazaya berkata, "Tujuan para samurai sudah jelas, pasti adalah Kuri. Mereka pasti pergi untuk melindungi pewaris Oden, Momonosuke." Lalu Kaido berkomentar, "Rupanya dia punya anak, biar aku yang pergi menghampirinya." Selanjutnya Orochi berkata, "Sekarang saatnya untuk kalian para daimyo untuk memilih. Apa kalian ingin berpesta dengan kami di Wano atau berperang?" Lalu daimyo dari Hakumai, Ringo, Kibi, dan Udon pun memberikan jawaban. Mereka menarik pedangnya dan berkata, "Jawaban dari itu sudah jelas. Shogun kami hanyalah keluarga Kozuki. Kami pasti menghilangkan penyesalan Oden Kozuki." Daimyo yang terlihat di sini adalah Tonoyasu atau Shimotsuki Yasuie dan 3 samurai yang ditahan bersama dengan Yamato, yakni Ushimaru dan 2 kawannya. Kemudian keributan pun terjadi. Para daimyo dan beberapa samurai lainnya menarik pedang mereka dan berencana untuk berperang. Kaido sendiri di sini berubah menjadi sosok naganya dan terbang di hadapan mereka. Dengan waktu yang sangat singkat, Kaido menggunakan biju damanya untuk menghajar para samurai yang berniat untuk berperang itu. Sementara Orochi di sini tertawa kegirangan dan berkata, "Muahaha, kalian semua lemah. Kalian menyebut diri kalian itu adalah samurai." Dengan serangan biju dama Kaido itu membuat banyak para samurai yang terbakar. Dan ada salah satu samurai yang sedang memegangi samurai lain yang sudah tergeletak. Samurai tersebut berkata, "Sial, jika dia tidak dapat perlindungan Kaido-san, mana mau aku melayaninya?" Dan samurai lain pun berkata lagi, "Hentikan, Orochi bisa mendengarmu. Apa kau ingin anak buah Orochi datang kemari?" Kemudian di panel selanjutnya, kita kembali ke masa sekarang di mana Orochi berubah ke dalam wujud Zoanya dengan penuh api. Orochi berkata, "Wahahaha, wanita sialan.
Komurasaki, akan kubawa kau bersamaku. Jangan meremehkan kebencian dari Kurozumi. Ayo kita berpesta di akhirat dan berpesta bersama-sama. Di sini, Komurasaki hanya bisa menutup matanya. Dan di seberang yang lain, terdengar seorang pria menarik sebuah pedang dan berkata, "Berisik sekali." Orochi sempat melirik pada pria tersebut. Namun dalam waktu sekejap, pria itu menebas leher Orochi yang tengah terbakar. Dan siapa sangka, pria tersebut adalah Denjiro atau Kyoshiro. Denjiro di sini langsung berada di hadapan Komurasaki layaknya seorang pria yang sudah lama tidak pulang kampung. Dan tiba-tiba harus melindungi wanita yang ia hormati. Di sisi lain, kita diberikan penggambaran para warga Wonokuni yang masih melayangkan lampion ke udara dengan wajah gembira. Alunan musik masih di mana-mana. Sedangkan Denjiro dan Komurasaki di sini hanya memasang wajah yang cukup serius. Kemudian, panel terakhir chapter ini, kita diperlihatkan Luffy dan Kaido yang masih saling menyerang tanpa menyentuh. Dan mereka pun digambarkan dengan cara close up sambil bertatap-tatapan. Chapter 1048 akhirnya selesai sampai di sini. Ini adalah chapter yang cukup menarik. Hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah Eiichiro Oda menggunakan konsep mati terbakar dalam cerita Wonokuni. Beberapa karakter penting mati dengan cara yang sama, mulai dari Oden Kozuki yang mati terbakar atau mati terebus dan ditembak oleh bawahan Orochi. Lalu Kozuki Toki yang mati karena kastil Oden Kozuki yang terbakar. Selanjutnya, beberapa samurai yang bertarung melawan Kaido di hari eksekusi Oden kebanyakan mati karena terbakar juga. Di chapter ini, Orochi mati dengan tubuhnya yang sedang terbakar. Dan sepertinya, Kaido akan dikalahkan dengan gaya yang sama pula, yakni dengan terbakar. Untuk masalah apakah Kaido akan kalah di chapter selanjutnya, kami sudah cukup berharap mengenai kekalahan Kaido. Dan kami tidak akan berharap lagi. Karena sudah 2-3 chapter kami mengira Kaido akan kalah. Namun yang Oda berikan adalah ending yang sama. Kaido dan Luffy tetap saja tatap-tatapan. Untuk Orochi sendiri, semoga saja ia sudah beneran mati. Karena kami sudah lelah dengan drama villain yang tidak ujung kelar ini. Orochi sendiri menurut kami adalah sedikit cerminan dari seberapa buruknya para naga surgawi atau Ternyubito dalam cerita One Piece. Baik keduanya mendapatkan anugerah hidup layaknya surga, dikelilingi wanita, hidup dengan gaya yang mewah. Sedangkan para warganya hidup dengan gaya yang sengsara. Warganya hidup dengan gaya kepemimpinan yang menyiksa mereka. Baik Orochi dan Ternyubito sama-sama orang lemah yang berlindung di balik sosok yang begitu superior. Dan mungkin kami tidak sendiri dalam mengeluh kenapa ending dari hidup Kaido ini begitu bertele-tele. Ya sebetulnya alasannya bisa saja karena ini adalah gaya Oda atau upaya Oda dalam menekankan bahwa sosok Kaido ini adalah sosok pria terkuat di dunia. Sehingga ingin diserang dengan serangan seperti apapun, ia masih bisa bangkit dan bertarung. Ya, meski harus kami akui, membaca pertarungan Luffy dan Kaido yang ujungnya entah sampai kapan ini betul-betul cukup melelahkan. Sampai-sampai kami cukup merasa bosan dengan pertarungan mereka. Ya, semoga saja di chapter-chapter selanjutnya, entah 1 atau 2 chapter, Kaido sudah ditumbangkan dan para protagonis yakni bajak laut, Ming, dan samurai dinyatakan sebagai pemenang. Dan Wonokuni akhirnya menjadi negeri yang kembali dipimpin oleh keluarga Kozuki, yakni Kozuki Momonosuke. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.